habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serta indah. Setahun sekali naik tram listrik pere, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya ternyata keselap, sepatu terompet, kakinya pada lecet, babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan berkeliling, lan syawal kita ngawin. Udah full ya? Saya belum dapat duduk nih. Duduknya udah penuh ya? Ada Depok mana? Ada teman-teman sebelah Depok di mana? Semangat Dewi. Mami ya, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Mami ya? Sehat. Wah. Ya. Udah ucap ulang tahun belum? Adanya belum. PPAU Marskal Nadia TNI Purnawirawan Minggu 9 Ketua Umum PP Jenderal Polisi Purnawirawan Komandan Bambang Hendarso dan FM. Siap. Senior Purnawirawan TNI dan Polri, para ketua umum, para ketua organisasi, paguyuban Purnawirawan TNI dan Polri, dari ketua paguyuban Akabri, SMI Militer, PPKOA, Mohon maaf lahir batin. Ya. Tapi saya keliling dulu. secara air perlawanan PPAD Provinsi Cantik. Salaman. Maaf tangan kiri. Maaf lahir batin. Nah. Video. izinkan saya Kiki Indrayanti hadir ya. dan 14. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwa yang baru untuk Indonesia. Indonesia.
Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Darmono. Disilahkan. Yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Bapak-bapak para senior, Bapak-bapak Ketua Umum LVRI, PPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, dan PP Polri. Yang saya hormati Aster Kasat, Aspotmar Kasal, Aspot Dirga Kasau, As SDM Polri, dan Aster Kasdam Jaya. Teman-teman para purnawirawan yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenankan saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Balai Sudirman yang megah ini untuk melaksanakan halal bihalal Purnawirawan TNI Polri lintas angkatan. Mengawali sambutan pembukaan ini, perkenankan saya Ketua Panitia dan seluruh panitia halal bihalal mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijrah, serta mohon maaf dan lahir batin. Seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk senantiasa menyertai para purnawirawan TNI Polri, baik yang masih mendedikasikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara, maupun para purnawirawan yang menikmati masa purna bakti, agar senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan di usia yang mulai dan telah senja. Bapak-bapak para senior dan para purnawirawan sekalian, acara ini kami selenggarakan sebagai respon dari berbagai aspirasi serta saran para senior dan teman-teman purnawirawan yang ditujukan kepada organisasi purnawirawan TNI Polri untuk melakukan silaturahmi halal bihalal. Kami baik dari LVRI, PPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri maupun forum komunikasi purnawirawan menyambut Aku gak dapat tempat duduk. dengan apalagi dalam suasana bulan Syawal, di saat Ibu, mohon maaf lahir batin. Video ya? Video. Minal aidin wal faizin. Kami Siap Bu, menyadari mohon maaf lahir acara batin. semacam ini telah menjadi tradisi masyarakat bangsa Indonesia yang telah berlangsung berabad-abad sejak masyarakat Kepulauan Nusantara ini belum menjadi Indonesia. Harus buat Bogor.
dalam suasana Idul Fitri yang baru saja Nggak dapat tempat duduk, nggak dapat minum. Jadinya dapat dong udah habis. Akhirnya hajatan nasional bangsa Indonesia Bapak yang berdiri lah. 2024. Tentu kita semua bersyukur karena hajatan pemilu 2024 telah berlangsung dengan aman. Kita berharap bangsa Indonesia akan terus maju menuju cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga Ketua Badan Pertimbangan BPAD, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tri Sutrisno. Semoga beliau senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Umum Ligium Veteran, Ketua Umum PPABRI, Ketua Umum PPAL, PPAU, dan Ketua Umum PP Polri, dan juga tentunya tadi yang terlewat Ketua Umum PPAD dalam diwakili Wakil Ketua. Dan sungguh kita tahu yang ada dan bersama-sama kita itu tokoh-tokoh terhormat yang sungguh menjadi kenangan kita. Kebesarannya, mohon maaf tidak kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, marilah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin hanya atas rahmatnya pada hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini dalam acara halal bihalal keluarga besar Purnawirawan TNI Polri yang tadi Bapak Ketua Panitia telah menjelaskan betapa acara hari ini sungguh sesuatu yang patut kita syukuri, karena tentu mempunyai makna tersendiri. Bahkan beliau menjelaskan karena spesifiknya yang ingin hadir cukup banyak, tetapi kemampuan untuk menampungnya terbatas. Ini menunjukkan betapa hari ini, acara ini cukup menjadi bernilai bagi kita semua. Pak, mohon maaf. Dan saya sungguh mendapatkan kehormatan untuk berdiri di sini untuk menyampaikan. Saya tidak ingin sebetulnya mengatakan tausiah, tetapi perintah panitia begitu. Bagi tradisi umat Islam, bahkan juga di negeri ini, nanti kalau selesai bulan puasa itu ada silaturahmi, maka kita manfaatkan aja silaturahmi nanti. Para tokoh-tokoh yang berselisih kita undang, kita mantapkan dengan silaturahmi. Bung Karno masih mengatakan, Pak Kiai, kalau silaturahmi istilah itu terlalu biasa. Bagaimana ini kita supaya berbeda? Maka dengan merenung sebentar, Kiai Wahab Hasbullah, udah gini aja, kita gunakan istilah halal bihalal. Halal itu artinya boleh, lawannya kan haram. Bihalal dengan halal.
Artinya yang menjadi persoalan itu mari kita selesaikan, kita halalkan, kita lepas, kita ikhlaskan. Jangan menjadi ganjalan kita. Kita punya tujuan yang sama. Ingin negeri ini yang sudah jelas di Undang-Undang 45 adalah ya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kalau alasannya yang di sana juga itu, yang di sana juga itu, yang berontak di sana karena ingin Indonesia seperti yang itu, udah. Kenapa tidak disatukan lagi? Karena kita sepakat ini negeri ini wilayahnya Nusantara. Dan itu pun catatan sejarah panjang dari perjuangan kita melawan penjajah. Kemudian harus berpecah belah. Kita gagal melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Maka makna halal bihalal adalah ayo kita duduk bersama. Kalau ada perbedaan, mari kita selesaikan. Kalau ada ketidaksukaan, kebencian, rasa tidak nyaman di antara kita, mari kita bicara. Maka sesungguhnya ini substansinya adalah silaturahmi yang dikatakan oleh Kiai Haji Muhammad. Belajar dari sini. Sesungguhnya halal bihalal mengingatkan kita betapa untuk membangun negeri ini dan konteks yang tadi pentingnya keterpaduan antara ulama dan umara. Bahasa lainnya antara nilai-nilai hablum minallah dan nilai-nilai hablum minannas. Kalau nilai-nilai hablum minannas di dalam hidup ini, memang Allah menjadikan kehidupan ini, dunia ini memang tempat berkompetisi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Video, Pak. Video Bapak. Nanti masuk YouTube, Pak ya. Untuk mengetahui siapa di antara kamu yang paling baik nilai-nilai kejuangannya, amalnya. Jadi itu firman Allah. Jadi kalau hidup itu berkompetisi, itu memang kehendak Allah. Itu apa? Karena Allah tetapkan alam semesta ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Alam ini statis. Menjadi dinamis oleh alam pikiran manusia. Tidak ada artinya yang indah. Tahunya Allah ini. Makanya tidak akan sampai menjadi. Terima kasih. Kalau tidak ada penghuninya, manusianya. Bagi tradisi umat Islam bahkan juga di negeri ini, nanti kalau selesai bulan puasa itu ada silaturahmi, maka kita manfaatkan aja silaturahmi nanti. Para tokoh-tokoh yang berselisih kita undang, kita mantapkan dengan silaturahmi. Bung Karno masih mengatakan, Pak Kiai, kalau silaturahmi istilah itu terlalu biasa. Bagaimana ini kita supaya berbeda? Maka dengan merenung sebentar, Kiai Wahabullah, udah gini aja, kita gunakan istilah halal bihalal. Halal itu artinya boleh, lawannya haram. Bihalal dengan halal, artinya yang menjadi persoalan itu mari kita selesaikan, kita halalkan, kita lepas, kita ikhlaskan. Jangan menjadi ganjalan kita. Kita punya tujuan yang sama. Ingin negeri ini yang sudah jelas di Undang-Undang 45 adalah ya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kalau alasannya yang di sana juga itu, yang di sana juga itu, yang berontak di sana karena ingin Indonesia seperti yang itu, udah. Kenapa tidak disatukan lagi? Karena kita sepakat ini negeri ini wilayahnya Nusantara. Dan itu pun catatan sejarah panjang dari perjuangan kita melawan penjajah. Kemudian harus berpecah belah. Kita gagal melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Maka makna halal bihalal adalah ayo kita duduk bersama. Kalau ada perbedaan, mari kita selesaikan. Kalau ada ketidaksukaan, kebencian, rasa tidak nyaman di antara kita, mari kita bicara. Maka sesungguhnya ini substansinya adalah silaturahmi yang dikatakan oleh Kiai Haji Muhammad. Belajar dari sini.
Sesungguhnya halal bihalal mengingatkan kita betapa untuk membangun negeri ini dan konteks yang tadi pentingnya keterpaduan antara ulama dan umarok. Bahasa lainnya antara nilai-nilai hablum minallah dan nilai-nilai hablum minannas. Kalau nilai-nilai hablum minannas di dalam hidup ini, perwakilan syukur memang ya. Allah menjadikan kehidupan ini, dunia ini memang tempat berkompetisi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Video, Pak. ahsanu amala. Video Allah Bapak menciptakan nanti hidup masuk dan mati YouTube Pak ya. untuk mengetahui siapa di antara kamu yang paling baik nilai-nilai perjuangannya, amalnya. Jadi itu firman Allah. Jadi kalau hidup itu berkompetisi, itu memang kehendak Allah. Itu apa? Karena Allah ciptakan alam semesta ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Alam ini statis. Mohon Menjadi maaf. dinamis oleh karena pikiran manusia. Tidak ada artinya yang indah tahunya Allah ini. Makanya tidak akan sampai menjadi Terima kasih. kalau tidak ada penghuninya, manusianya. Allah memperingatkan wa idh qala rabbil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Dari Koat, Purnawirawan Koat. Dari apa? Dinas mana Koat. terakhir? Ya. Dinas di mana terakhir? Terakhir Kemhan. Para malaikat, Ya. saya akan mengangkat manusia menjadi khalifah di muka bumi. Pak. Terima kasih. Ya Allah, kau akan mengangkat manusia untuk mengelola bumi ini sebagai khalifah. Padahal yang saya tahu manusia itu adalah Pabrik. Pak. Video nih Pak. Video. Bapak mau foto? Video ini. Oh, di video boleh. Bapak mau foto? Sini. Ya. kenapa nggak saya? Video. Yang kalau masjid ini dipegang oleh orang yang tidak sehat, tidak mendapat petunjuk bisa didapat bumi ini 6 kali dibangun lagi. Maka Assalamualaikum, mohon maaf. Saya deketin lah. Saya nyari Pak Agung kok nggak ada ya? Di depan nggak ada. Saya udah di depan tadi. Matur nuwun. Saya syuting depan nggak ketemu. Makasih. Izin Bapak. Ibu, ya, ya, ini juga kuat Pak. Ya, ya, ini juga kuat. Terima kasih. ya, dan seterusnya diwajibkan oleh orang yang beriman. Maka yang pertama yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Orang yang percaya pada Allah yang bisa. Ini dari mana Bu? Koal, OAL, PPAL. Maka yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya kepada Tuhan. Saya kira Bapak juga nggak apa-apa. puasa yang ini Terima kasih Bapak. potensi pribadi, kesalahan pribadi, kemenangan pribadi akan menjadi kemenangan sosial. Bagaimana bisa kemenangan sosial? Terima kasih. Kalau sudah mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik sampai kepada Idul Fitri, lengkapi dengan hal Sebelum ada kamera. Nggak kena Pak. Iya takut kena jadi. Terima kasih Bapak. menjadi orang yang kuat, orang yang taat asas, orang yang peduli dengan hukum, orang yang peduli dengan aturan. Pertama, untuk Masa ganteng. menyusun kekuatan bersama-sama maju, maka lahirlah namanya ya
kemenangan sosial. Itulah sesungguhnya kalau hari ini kita berkumpul kembali dalam konteks ini, Allah juga menghendaki kita bertemu dalam semangat yang sama. Izin Bapak. Kita semuanya ini yang ada di sini adalah dengan khasnya bagi negeri ini, TNI Polri yang pakai baju menempatkan kita adalah pejuang. Kita adalah orang yang membawa nilai-nilai, punya komitmen, punya konsistensi. Video nih video. Maka apapun yang kita pertemuan ini, Video ya. insya Allah membawa keberkahan. Itu yang dibidaki dari halal-halal. Bertemunya orang yang secara pribadi sudah memperkuat diri kepada Allah. Maka mekanisme setahun sekali itu untuk apa? Untuk diterapkan. Jadi Idul Fitri bukan terminal akhir ibadah puasa, justru ini adalah terminal awal untuk mengamplifikasi, untuk lebih memperkaya peran serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terakhir, saya ingin mengutip sabda Rasulullah SAW. Beliau ada peristiwa ketika bulan puasa ada perintah harus berperang, perang Badar. Tentu kita bisa bayangkan puasa-puasa ada perintah perang. Sampai ada ayat mengatakan kamu diperintahkan perang dan kami tahu kamu tidak suka perang. Asa antu hibbu syai'an asa antakrohu syai'an wa khairul lakum. Wa asa antu hibbu syai'an wa syarrul lakum. Bisa jadi kamu nggak suka dengan sesuatu, tapi kalau perintah Allah itu penting bagimu, itu baik bagimu. Bisa jadi kamu suka sesuatu, tetapi itu tidak baik bagimu. Maka dia semangat berperang, dan berperang ini jumlahnya pasukan Nabi Muhammad 300 orang, 311 orang, sementara pasukan musuh 1000 orang, lipat 3 kali. Ini kalau kekuatan tentu moral sebetulnya turun. Tetapi karena perintah Allah, moral terjadilah peperangan yang hebat. Karena merasa perintah Allah, karena keimanan. Kita pun dulu juga begitu, walaupun dengan bambu runcing, karena sudah ketemu nilainya, melawan penjajah adalah kewajiban, ini jihad dan sebagainya, maka tidak ada rasa takut. Digambarkan perang Badar itu sampai-sampai debu berserakan, bahkan ada kepala terpenggal, melompat, tangan terpenggal, melompat, orang nggak tahu siapa ini yang memenggal ini. Maka dalam riwayat itu adalah bantuan malaikat dari jumlah pasukan yang kecil itu. Oleh karena itu perang itu betul-betul perang yang berkesan bagi Nabi Muhammad dan pasukannya. Begitu selesai perang, pulang dari perang, Nabi Muhammad menghentikan ini pasukannya, kemudian beliau berkata, kita baru selesai dari perang kecil menuju perang besar. Tentu terkejut. Roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Bertanya, ya Rasulullah, perang besar seperti apa lagi yang bisa kau terangkan di luar perang Badar ini? Nabi jawabnya singkat, jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Rasulullah ingin mengingatkan kemenangan, kesuksesan, perjuangan baik individu bersama atau apapun, maka berikutnya adalah kadang-kadang yang hadir euforia, dan itu adalah perang terhadap nafsu masing-masing. Rasulullah gambarkan pada waktu itu kalau perang sudah berebut ada antara pasar dan sebagainya, maka perang hawa nafsu tetap terkendali, itu menjadi penting. Karena dari halal bihalal yang substansinya adalah silaturahmi, menjalin hubungan kasih sayang. Hubungan kasih sayang itu apa, bahasa lengkapnya adalah suasana batiniah yang semua orang memerlukan. Aku ingin dihormati dan orang lain ingin dihormati. Aku nggak suka dibenci dan yakin juga nggak bisa dibenci. Aku sebetulnya ingin bermusuhan, tetapi juga tentunya orang lain begitu. Itulah yang kita sambung, kita pertemukan, karena Allah menghendaki setiap tahun manusia hadir dengan stamina yang baru, dengan semangatnya yang baru, yaitu Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya manusia. Tujuannya sama, untuk
dalam konteks kehidupan beragama melaksanakan perintah Allah sebagai khalifah di muka bumi, yaitu mewujudkan kehidupan roh yang rahmatan lil alamin. Wujudnya bermacam-macam karena tantangan hidup yang dihadapan berbeda-beda. Berperang juga bagian. Kalau berperang juga bagian menjadi rahmatan lil alamin. Kalau yang dihadapi memang harus diselesaikan berperang, tetapi silaturahmi menjadi penting. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami mohon maaf apabila yang saya sampaikan maupun cara kami menyampaikan di hadapan bapak-bapak yang sungguh kami hormati ini ada yang tidak berkenan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas arahan MC, kami menutup dengan doa. Marilah Bapak Ibu sekalian melengkapi dari niat baik kita, tujuan baik kita yang sudah menyempatkan hadir di tempat ini, juga panitia yang menyiapkan untuk acara ini. Kita memohon kepada Allah, semoga acara ini membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beragama Islam saja memulai doa dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ya kana A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada pagi yang insya Allah penuh limpahan rahmat-Mu ini, kami bersama-sama menghadapkan diri ke hadirat-Mu. Kami panjatkan puji dan syukur atas karunia nikmat-Mu yang tiada terhingga, dan atas rahmat-Mu pula kami dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka acara halal bihalal keluarga besar Purnawirawan TNI Polri. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berkatilah dan rahmatilah acara halal bihalal ini untuk membawa kebaikan bagi diri kami maupun bagi keluarga, masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah, kami menyadari bahwa dalam kehidupan ini penuh tantangan, cobaan dan ujian. Tetapi kami yakin pula ya Allah, semua tantangan, cobaan dan ujian itu adalah bagian cara Engkau membesarkan kami. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami senantiasa kecerdasan, ketulusan, keikhlasan untuk selalu menghadapi persoalan-persoalan ini dengan hati yang jernih, hati yang senantiasa berada dalam bimbingan. Ya Allah, telah lama kami menjalani kehidupan ini. Sebagian tentu sudah kami mendoakan juga kepada para senior kami. Senantiasalah berilah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, panjang usia yang penuh berkah, dan senantiasa mampu membimbing kami yang masih muda dan terus kepada penerus kami semua. Amin. Ya Allah, dari sungguh rasa cinta kami kepada negeri yang Engkau karuniakan kepada kami, negeri Republik Indonesia yang kaya dengan sumber daya-Mu yang Engkau rahmati ini. Oleh karena itu kami mohon ya Allah, jadikanlah kami menjadi bagian untuk mampu berbuat demi kebaikan bangsa dan negara yang kami cintai ini. Negeri yang aman, tentram, adil dan makmur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Senantiasa berilah petunjuk dan bimbingan-Mu kepada para pemimpin-pemimpin kami untuk membawa negeri ini ke masa depan yang menjadi harapan kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnawirawan
TNI dan Polri yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan pesan dan amanat. Tri Sutrisno, Wakil Presiden yang ke-6, Bapak-bapak, Ibu sekalian, para purnawirawan TNI Polri yang saya kasih. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan acara halal bihalal di tempat yang megah ini. Saya ucapkan terima kasih atas undangan dari panitia, terutama Saudara Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri dan Jenderal Polri, dengan harapan semoga acara ini berlangsung dengan sukses. Amin. Bapak-bapak, Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, baru saja kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah yang merupakan puncak wujud syukur rekan-rekan Muslim setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima semua ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Amin. Pada kesempatan baik ini, kita manfaatkan untuk berhalal bihalal, saling memaafkan atas kekhilafan di antara kita. Kita juga baru selesai melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan yang diawali dengan pengajuan calon-calon presiden, wakil presiden, serta calon wakil-wakil rakyat di DPR. Dilanjutkan dengan masa kampanye, pemilihan umum, penghitungan suara, dan menetapkan pemenang pemilu. Pada masa-masa itu, suasana politik dalam negeri meningkat. Terjadi pengelompokan masyarakat untuk mendukung masing-masing calonnya. Sebagai purnawirawan TNI Polri yang hidup di tengah masyarakat, tidak bisa lepas dari kiprah pihak dalam melaksanakan pesta demokrasi. Maka terjadilah perbedaan pendapat atau dukungan terhadap calon-calon yang diajukan untuk dipilih. Adalah hal yang wajar. Beberapa kelompok dari kita ikut aktif, bahkan menjadi tokoh paling depan dalam kelompok masyarakat yang memperjuangkan kemenangan calonnya. Ini memang menjadi naluri kita sebagai pejuang. Tidak bisa tinggal dalam diam menjadi penonton. Namun Purnawirawan TNI Polri tetap terikat kepada sumpahnya untuk selalu setia kepada bangsa dan negara. Sumpah inilah yang membuat purnawirawan TNI Polri ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Ada istilah dalam bahasa Inggris, never let competition destroy companionship. Jangan sekali-kali kompetisi merusakkan persahabatan. Dengan telah selesainya perhelatan besar bangsa kita, pemilu tahun 2024 yang merupakan puncak demokrasi kita, dari forum ini kami menghimbau Bapak-bapak dan Ibu untuk bersatu kembali dalam forum komunikasi, bersatu dalam jiwa, semangat, pikiran, dan karya untuk menatap masa depan bangsa dan negara
serta berjuang bersama, saling bahu-membahu, rukun dan damai, turut mensukseskan program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia emas. Saudara sekalian, tentunya kita ingin tercapai apa yang dicita-citakan, yaitu Indonesia maju 2045. Untuk itu kita yakin dan mau harus sukses. To be already harus sukses. Saya akan menguraikan kata sukses menjadi tips-tips bagaimana bisa mencapai sukses ini. Saya uraikan adalah kata sukses dalam bahasa Inggris, S-U-C-C-E-S. S pertama, spiritual. Hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu perlu juga dijaga agar tetap ada hubungan yang baik, yang benar ya, dari pencipta alam semesta ya, seluruh alam semesta dengan seluruh isinya. Itu pertama harus kita pegang agar bisa sukses. Jadi hubungan kita secara langsung, secara vertikal dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah S. U-nya adalah unselfish, tidak mengingat diri sendiri. Saya ulangi, unselfish, tidak menginginkan diri sendiri saja, tapi juga ingat orang lain. C pertama, kooperatif. Kita harus kerjasama, tidak mungkin tidak. Jangan ada perpecahan untuk mencapai tujuan Indonesia maju itu. Bekerja sama, terlepas asal usul kita, suku, agama apapun, pemilihan kita pada waktu pemilu, ya, tetapi kita harus bekerja sama. Itulah C yang pertama. C yang kedua adalah courageous, berani karena kita benar. Oleh karena itu kita tidak perlu takut siapapun. Kita punya sikap. Itu yang saya sangat kagum terhadap Presiden kita Bung Karno yang mulia. Go to hell with the United Nations. Berani mengambil langkah. Memang setiap langkah pasti ada risikonya, tapi kita mesti berani mengambil risiko itu. Nah, tidak akan kita berhasil tanpa mengambil risiko. E adalah establish. Kita harus selalu mengisi diri kita dan terus belajar dari pengalaman sendiri maupun belajar di negara orang lain. Hal yang baik bisa kita terima, diambil, dan tidak baik tidak. Jadi belajar dari pengalaman sendiri maupun pengalaman dari orang lain. S pertama dari sukses, sacrificial, mau berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan korban perasaan, bahkan seringkali korban jiwa. Jadi rela untuk berkorban, terdilih batin. S terakhir dari sukses adalah soul winner. Artinya apa? Penangkap jiwa. Kita berlaku simpatik. Kehadiran ini kita selalu diinginkan oleh orang lain karena kita bersimpatik, baik, ramah, mau menolong. Itu jadi menangkap jiwa. Jadi orang lain melihat kita mengharapkan selalu ada kehadiran kita di mana-mana. Itu yang benar. Jadi saya ulangi, untuk mencapai sukses itulah tips-tips yang kita perlu lakukan. Tapi di samping itu tidak cukup. Kalau kita ingin sukses itu bisa terwujud, kita semua di sini, termasuk saya, harus ada sense of belonging.
Indonesia, Indonesia kita itu. Jadi kita tahu, kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita harus merasa memiliki, dan kita tidak mau NKRI hancurkan. Kita mau NKRI maju, berhasil terus. Itu sense pertama. Itu dari mana? PPAU mana? Oh, mana? Video. PPAU ada. Saya berdua rezim saya. Terima kasih.
di sinamu. Wahai Tuhan, aku lemah hina perlu noda. Hapuskanlah, terangilah jiwa di hitam jalanku. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Ya Rabbi, izinkanlah aku kembali padamu. Meski mungkin takkan sempurna, aku sebagai hamba-Mu. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu. Aku ingin dan meski tak layak sujud padamu, dan sungguh tak layak aku. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa.